Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Riris. Hari ini Bu Riris akan melanjutkan materi yang kemarin. Saya akan membahas tentang gelombang stasioner ujung terikat. Tapi sebelum ke sana, saya akan mengulas kembali gelombang stasioner ujung bebas. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar gelombang stasioner ujung bebas nih. Di gelombang stasioner ujung bebas, kita memiliki persamaan Y sama dengan 2A cos kx dikalikan dengan sin omega T. Dimana kalau kita diminta mencari amplitudo dari gelombang stasioner, itu bukan A, bukan 2A, tapi amplitudo gelombang stasionernya yaitu 2A cos kx. Jadi batasnya sampai cos kx. Bu, misalnya kalau cos kx-nya di belakang gimana? Ya nggak apa-apa, tapi tetap amplitudo gelombang stasionernya yaitu 2A cos kx. Jadi yang sebagai amplitudo itu yang ada x-nya. Misalnya nanti di gelombang ujung terikat yang berpasangan dengan kx adalah sin, ya berarti nanti amplitudonya pakai sin. Jadi yang berpasangan dengan X itu sebagai amplitudo gelombang stasioner. Jadi nanti pasti diketahui besarnya nilai si X. Bentar, saya nyalakan dulu penanya. Nah, jadi X ini nanti, X itu pasti akan diketahui. Misalnya diketahui jaraknya 2 meter, ya berarti X-nya nanti disubstitusikan 2, dimasukkan 2. Kemarin kita juga belajar tentang letak perut nih, letak perut. Di letak perut itu yang ini, yang di atas ini namanya perut. Dengan letak perut itu n-1/2 dikalikan dengan lambda, dan letak simpul, ini simpul nih simpul yang di tengah ini, oke sampai seterusnya, dirumuskan dengan 2n-1/4 dikalikan dengan lambda. Oh ya, jadi di sini nanti ada letak simpul dari ujung bebasnya atau ujung pantulnya dan dari sumber getar. Jadi kalau kita lihat di sini talinya itu kan diikatkan di sebelah kanan ya. Ini adalah tiangnya, anggap aja ini tiang. Jadi ini dinamakan sumber pantul. Ini sumber pantul. Dan ujung yang lain namanya sumber getar. Jadi yang ini adalah sumber getar. Sumber getar. Duh, penanya sulit nih. Sumber getar. Oke. Jadi misalnya nanti ditanya dari sumber getar jaraknya berapa, ya berarti dikurangi saja. Misalnya gini, kita kan tahu rumus XP nih. XP itu anggap aja di sini. Ini anggap aja XP. Berarti dia itu adalah jarak perut dari sumber pantul. Kalau misalnya ditanya dari sumber getarnya, berarti kan dari sini nih sumber getar. Berarti nanti tinggal dikurangi aja. Misalnya gini, diketahui XP-nya nanti ternyata 20 cm. Oke, 20 cm di sini 20 cm nih, 20 cm. Kemudian diketahui panjang tali seluruhnya ini adalah 100 cm. 100 cm. Nah, misalnya ditanya, berapakah letak perut dari sumber getar? Nah, kalau dari sumber getar kan berarti dari sebelah kiri nih. Kiri sampai sini, sampai XP. Berarti kita kurangi. Jadi kalau ditanya dari sumber getar, berarti nanti jawabannya 100 dikurangi 20. Jadi 100 langsung nanti dikurangi 20. Jadi tetap kita mencari XP dulu misalnya kayak gitu. Nanti saya kasih contoh. Itu di ujung bebas. Sekarang kita lanjutkan ke ujung terikat. Nah, di ujung terikat dari gambar nih, ini udah beda. Jadi kita lihat di ujung yang sebelah kanan, ini talinya diikat. Jadi dia tidak bisa bergerak naik turun. Nah, ini berarti sumber pantulnya. Sumber pantul yang sebelah kiri ini adalah sumber getar. Sumber getar. Oke. Ini berarti tadi kan ini kan simpul nih, berarti ini perut.
ini simpul, ini perut, ini simpul, sampai seterusnya. Nah, kalau kita lihat nih, di sini kita punya persamaan Y, itu adalah 2A sin KX cos omega T. Jadi tinggal dibalik. Kalau di ujung bebas cos KX, kalau di ujung terikat sin KX. Terus amplitudonya gimana, Bu? Amplitudo dari gelombang stasioner. Ya berarti dia bukan cos tapi pakai sin. Yang jelas amplitudo gelombang stasioner itu harus diikuti sama KX-nya. Kemudian rumus dari letak perut di gelombang stasioner ujung bebas itu jadi rumusnya letak simpul. Jadi dibalik. Jadi tadi itu kan sebelah kiri itu kan letak perut nih, rumusnya letak perut. Nah, sekarang dia sebagai rumus dari letak simpul. Jadi tinggal dibalik saja. Jadi letak simpulnya rumusnya n-1/2 dikalikan lambda, dan letak perutnya 2n-1/4 dikalikan dengan lambda. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soal. Sebuah tali yang panjangnya, ini panjang ya, panjangnya berarti L-nya nih. L-nya 95 cm. Direntangkan salah satu ujung tali tersebut digetarkan harmonik naik turun dengan amplitudo 8 cm. Ini berarti A-nya 8 cm. Oke. Dan frekuensi 1/4. Oh, ini kurang pernya nih, tak tambah ya, 1/4. Jadi diketahui frekuensinya 1/4 Hz. 1/4 Hz. Atau 1/4 itu adalah 0,25 Hz. Oke. Sementara itu ujung tali lainnya adalah terikat. Nah, di situ ada kalimat terikat, berarti ini adalah gelombang stasioner ujung terikat. Jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan berarti V nih. Diketahui V-nya 3 cm per sekon. Pertanyaannya, tentukan letak simpul kelima dan perut kedua dari titik asal. Dari titik asal itu berarti dari sumber getarnya. Nah, nanti harus dikurangi dulu berarti. Oke, kita coba kerjakan dulu nih. Berarti kita mencari letak simpul dulu nih, mencari XS. XS dirumuskan dengan n-1/2 dikalikan dengan lambda. Tapi permasalahannya kita nggak tahu lambda nih. Terus lambdanya dicari dari mana? Ya dicari dari yang lain, dari petunjuk yang lain. Di sini tadi kita diketahui V-nya, berarti kita bisa mencari lambda dari V nih. V itu adalah lambda dikalikan dengan F. Jadi kalau kita mau mencari lambda, jadi V per F. Aduh, ketutupan. V per F. Oke, langsung saja kita masukkan V-nya tadi 3 dibagi 1/4. 1/4 sama aja 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa? 3 kali 4. 12 ya. 12 cm. Kenapa kok senti? Karena tadi V-nya pakai senti, jadi lambdanya juga pakai senti. Langsung saja kita masukkan di sini N-nya berarti berapa tuh? 5 ya. 5 dikurangi 1/2 dikalikan lambdanya 12. Oke, 12 dibagi 2, 6. Oke, 5 kurangi 1, 4. 4 kali 6, 24. Tapi masalahnya tadi dia itu ditanya dari asal getaran, titik asal getaran. Berarti dari sumber getar. Berarti jawabannya X-nya itu harus kita kurangkan dengan L-nya. Jadi L min X5. Nah, jadi jawabannya di sini L-nya 95 dikurangi 24. Dikurangi 24. Hasilnya adalah berapa nih? 5 dikurangi 4, 1. 9 dikurangi 2, 7. Berarti 71 cm. Oke. Kemudian kita bisa mencari perut kedua dari asal getar. Berarti mencari XP. Oke, kita masukkan XP di sini rumusnya 2N
min 1/4 dikalikan dengan lambdanya. Oke, berarti 2 dikali n-nya juga 2 dikurangi 1/4 dikalikan lambda. Lambdanya 12 ya. Oke, 12 dibagi 4 hasilnya 3. 2 kali 2 4, 4 dikurangi 1 berarti 3. 3 kali 3 9. Jadi 9 cm. Nah, berarti kita harus tahu nih jarak dari titik asal getar, berarti harus kita kurangkan dulu. Berarti L dikurangi XB. Hasilnya adalah berapa tuh? 95 dikurangi 9. Oke, 95 kurangi 9 berapa? 15 dikurangi 9 4. Kok 4? 6. 8 kurangi 1 8 ya, 86. Oke. 86 cm. Oke. Bener gak sih 86? Bener dong, 86. Oke, itu saja dari saya. Pertemuan selanjutnya nanti kita bahas gelombang bunyi. Jadi kita lanjut ke jenis gelombang yang selanjutnya, yaitu gelombang bunyi. Jadi babnya sudah habis ya, harusnya kita ulangan dulu nih. Gimana? Ulangan setuju nggak? Setuju ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga segera kita bisa ketemu langsung lah. Nanti biar ulangannya kita ulangan langsung. Oke, nggak bisa nih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.